Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan channel saya Agus Sudarman. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal ujian P3K tahap 1 maupun tahap 2 ya teman-teman. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk soal nomor 1, bacalah paragraf berikut. Nah, bagi teman-teman yang ingin lama dalam membaca soalnya, teman-teman boleh mempost video ini ya. Nah, untuk pembahasan soalnya kita langsung saja ke bacaan soalnya ya teman-teman. Gagasan utama paragraf tersebut adalah: A. Kandungan dalam buah mengkudu. B. 4 khasiat buah mengkudu. C. Mengkudu sebagai antibakteri. D. Khasiat dari buah mengkudu. Baik, saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah tahu apa itu pengertian dari gagasan utama ya. Nah, di sini contoh soal kita yang pertama yaitu mengenai gagasan utama. Jadi kalau kita lihat dari soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat yaitu D ya. Gagasan utama merupakan pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu tajuk. Gagasan utama kemudian dijelaskan dengan gagasan-gagasan lainnya ya. Itulah penjelasan untuk soal nomor 1 ya Bapak Ibu. Oke, next soal nomor 2. Teman-teman boleh membaca soalnya kemudian di post ya untuk waktu yang lebih lama. Untuk itu kita langsung ke bacaan soalnya saja. Soal nomor 2, kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau kalimat utama ini letaknya berdasarkan ide pokok ya teman-teman, pada paragraf deduktif dan induktif serta campuran. Kalau ide pokoknya terletak pada awal paragraf, ini disebut dengan deduktif. Kalau di akhir disebut induktif, sedangkan campuran ide pokoknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Baik, untuk soal nomor 3 kita membahas mengenai simpulan teks ya teman-teman. Simpulan merupakan ikhtisar atau pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Simpulan-simpulan dapat diketahui berdasarkan letak ide pokok. Untuk memudahkan penyimpulan paragraf, kamu harus mencari ide pokok tiap-tiap paragraf. Kemudian kamu merangkai ide pokok tersebut. Selanjutnya kamu meringkas ide tersebut menjadi suatu kalimat. Nah, untuk soal kita nomor 3 ini jawabannya A ya teman-teman. Nah, saya mendapat info kalau mengenai simpulan teks ini dulunya juga keluar ya di ujian P3K tahap 1 dan tahap 2. Untuk Ibu dan Bapak, selamat mempelajari teks simpulan ya. Soal nomor 3 ini membahas mengenai ringkasan sebuah teks ya teman-teman. Ringkasan sering juga kita sebut dengan rangkuman. Adapun langkah-langkah dalam menentukan ringkasan bacaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membaca bacaan atau karangan untuk mengetahui kesan umum serta maksud dari pengarang tadi ya teman-teman. Dan yang kedua, kita harus mencatat gagasan untuk setiap paragraf. Dan yang ketiga, kita menyusun ringkasan gagasan utama tadi menjadi suatu paragraf. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat yaitu option D ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 5 berbentuk soal petunjuk melakukan sesuatu ya teman-teman. Nah, soal ini 100% keluar loh di dalam ujian P3K tahap 1 dan tahap 2 kemarin, cuman bentuk soalnya saja yang berbeda ya teman-teman. Nah, kita dapat melakukan pendalaman materi atau pembahasan soal melalui channel saya ini.
nantinya akan saya upload lagi mengenai petunjuk melakukan sesuatu ya teman-teman. Oke, kenapa di soal nomor 5 ini jawabannya B teman-teman? Nah, untuk option B diawali dengan angka 3 dan diakhiri dengan angka 6. Nah, kita lihat A, B, C, dan D itu optionnya diawali semuanya dengan angka 3. Nah, kenapa di option B itu diawali dengan angka 3 dan diakhiri dengan angka 6? Nah, karena di angka 6 ini kita lihat saja yaitu pada proses terakhir ya teman-teman, yaitu proses penyajian, maka jawaban yang paling tepat yaitu B. Kenapa jawabannya tidak pada option D? Nah, karena pada option D itu sudah jelas tidak sistematis dan runtut ya teman-teman. Teman-teman bisa mengkaji lagi jawaban A, B, dan C mana yang paling benar. Nah, saya rasa jawaban yang paling tepat di soal nomor 5 ini berada pada option B. Soal nomor 6 ini kita membahas mengenai penggunaan kata baku dan tidak baku ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya soal ini dulunya juga keluar ya penggunaan kata baku dan kata tidak baku pada ujian tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Nah, soal nomor 6, penulisan kata yang bercetak miring tersebut salah karena tidak menggunakan bahasa baku. Karena pada kata mengantri itu kata bakunya yaitu mengantre ya teman-teman, sedangkan kata baku apotik itu adalah apotek. Untuk soal nomor 7, kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk soal yang seperti ini juga pernah keluar ya di dalam ujian P3K tahap 1 maupun tahap 2. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau bentuk soal seperti nomor 7 ini kita tinggal mencocokkannya saja mana kata-kata yang cocok untuk melengkapi pada paragraf yang rampung tersebut ya. Ini sangat mudah sekali, tinggal kita mainkan feeling dan logikanya saja. Jawaban untuk soal nomor 7 ini berada pada option D. Baik, untuk soal nomor 8 ini kita akan membahas mengenai penggunaan tanda baca pada sebuah teks ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui pada ujian tahap 1 dan tahap 2 ada beberapa soal mengenai penggunaan tanda baca yang harus kita tahu dan yang harus kita pelajari. Pada video kali ini saya akan membahas satu buah soal mengenai penggunaan tanda baca. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh membaca soalnya dulu, kemudian dianalisa kira-kira mana soal yang maksud saya mana jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini. Nah, untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah option A ya teman-teman. Soal nomor 9 kita membahas mengenai nilai moral dalam sebuah cerita ya teman-teman. Baik, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik serta buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Nilai moral dalam cerita tersebut adalah kita tidak boleh berbohong kepada teman. Next, soal yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai rima dalam sebuah pantun ya teman-teman. Nah, untuk pantun dulu di ujian P3K tahap 1 dan tahap 2 juga keluar ya, kita melengkapi baris pantun yang kurang dalam sebuah soal, kemudian mana kira-kira rima yang paling tepat untuk melengkapi pantun tersebut. Pantun pada dasarnya berima atau bersabda ada-ada ya bapak-bapak ibu. Pantun tersebut memiliki rima dalam larik campuran es dan uang yang terlihat di soal tersebut. Jadi untuk jawaban yang paling tepat pada soal nomor 10 ini adalah option A. Jadi kita melengkapi baris pantun yang kurang ya teman-teman.
Nah, sekian video pembelajaran P3K dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga di ujian P3K di tahap 3 nanti kita semuanya diberi kemudahan dan lulus semua. Amin amin ya rabbal alamin. See you next time dan next video.